Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat. Oke, kali ini saya akan membahas 10 soal cerita matematika yang sering muncul dalam psikotes seleksi penerimaan karyawan. Yang pertama, berapakah jumlah 47 orang dan 9 orang? Nah, ini sangat mudah. Ini tinggal ditambahkan saja. 47 orang ditambah dengan 9 orang itu sama dengan 56. 56 orang. Jadi jawabannya yang C. Di dalam tes seleksi ini biasanya soal bisa berupa soal pilihan ganda seperti ini atau langsung soal-soal esai. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Tapi sebelum itu, bagi yang belum subscribe di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe berwarna merah di bawah. Lanjut soal kedua. Kalau 6 orang harus membagi Rp480, berapakah yang diperoleh masing-masing orang? Nah, ini masih soal yang mudah. Ini uangnya itu ada Rp480. Nah, ini ada 6 orang, tinggal dibagi aja 6 orang. Nah, ini hasilnya 480 dibagi 6 orang, yaitu Rp80. Nah, ini jadi jawabannya yang D. Memang dalam tes seleksi, dalam psikotes ini soal-soal awal itu mudah, nanti meningkat agak sulit, sedang, dan semakin sulit. Oke, lanjut. Nomor 3. Untuk menyelesaikan sebuah rumah diperlukan waktu 36 hari dengan 12 orang tukang. Berapa waktu yang dihabiskan jika menggunakan 24 orang tukang? Nah, di sini langsung kita jawab nih. Ini kita kasih caranya nih. Yang pertama, 12 orang tukang itu, ini 12 orang tukang. 12 tukang bisa mengerjakan dalam waktu 36 hari. Yang ditanya berapa waktu yang dihabiskan jika menggunakan 24 orang tukang. Nah, ini 24 orang tukang itu berapa hari gitu kan. Jadi kalau kita bikin ininya berarti selama 12 tukang itu 36 hari. Jadi sama dengan ini kalau 24 tukang ini berapa hari? Misalkan ini harinya belum diketahui, jadi kita tulis X gitu saja kan. Jadi 12 dikali 36. 12 dikali 36. Kita lanjut di sini. 12 kali 36 hasilnya 400. Nah, kita naikkan 432. Itu sama dengan 24X. Jadi kalau nilai X di sini kan berapa hari? X sama dengan 432. Ini dibagi dengan 24. Jadi sama dengan 18 hari. Jadi X di sini kan hari, tapi 18 hari. Ini jawabannya, berarti jawabannya yang E, 18 hari. Oke, kita lanjut lagi soal yang keempat. Ini soal yang keempat. Agak semakin sulit. Sebuah pesawat terbang dari kota Banjarmasin ke Jakarta pada pukul 7 pagi. Ini berangkat pada pukul 7 pagi. Dan perjalanan ke Jakarta itu lamanya selama 4 jam. Transit di Jogja selama 30 menit. Pada pukul berapa pesawat tersebut tiba di Jakarta?
ini kita tulis dulu berangkat. Nih berangkat jam 7 pagi. Lama perjalanan di sini kalau Banjarmasin ke Jakarta, Banjarmasin kita ke Jakarta CKT itu lamanya 4 jam. Transit di Jogja selama 30 menit. Transit 30 menit. Jadi tiba di Jakarta pukul berapa? Tiba di Jakarta kita singkat saja ya. Itu jadi berangkat jam 7 pagi. Nah, ini perjalanannya 7 pagi kasih 00 gitu ya. Perjalanannya 4 jam ditambah 30 menit. Jadi kalau jam 7 4 jam berarti kan jam 11, ya kan? Nah, karena transit 30 menit, istirahat transit atau mampir ke Jogja itu 30, jadi tinggal 30. Nah, jadi tiba di Jakarta jam 11.30. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut lagi soal berikutnya. Perbandingan uang jajan Anto dan uang jajan Budi adalah 3 dibanding 2. Jadi banyakkan uang Anto. Ini uang Anto itu 3, uang jajan Budi 2. Ini perbandingan. Jika uang Anto dan uang Budi berjumlah 150.000, berapakah masing-masing uang Anto dan uang Andi? Nah, di sini kita tulis dulu. Uang Anto, kasih sekat dulu. Uang Anto itu 3. Kalau buat perbandingan uang Anto 3. Uang Budi itu 2. Kalau dijumlahkan ini semuanya dijumlahkan 150.000. Gitu kan. Nah, untuk menghitungnya jadi uang Anto 3. Uang Anto ini uang Anto 3. Nah, ini dibagi total perbandingan dari uang Budi dan uang Anto yaitu per 5. Gitu. Per 5 dikalikan jumlah uang keduanya 150.000. Jadi uang Anto jadi sama dengan 3 dikalikan 150 yaitu 450.000 dibagi 5. Jadi uang Anto jumlahnya 90.000. Ini uang Anto. Kalau uang Budi di sini saja. Uang Budi perbandingannya tadi 2 dibagi dengan total keduanya yaitu 2 tambah 3 berarti 5. Sama dikalikan total uang keduanya yaitu 150.000. Nah, ini tinggal kita kalikan saja. Jadi sama dengan 2 kali 150 yaitu 300.000 dibagi dengan 5. Jadi hasilnya 300.000 dibagi 5 berarti 60.000. Jadi uang Anto 90.000, uang Budi 60.000. Jadi jawabannya yang B. Oke, semakin soal
berikutnya semakin agak sulit. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Dina membeli sebuah boneka seharga Rp50.000. Kemudian ia jual lagi dengan harga Rp80.000. Berapa persenkah keuntungan Dina? Nah, kalau ditanya keuntungan saja ini sangat gampang. Kita belanjanya berapa, belinya berapa, dijual berapa, nah itu selisihnya. Nah, sekarang yang bisa ditanyakan yaitu persentase. Jadi langsung kita jawab. Ini karena pembahasan kita pakai caranya ya. Ini kita jawab dulu. Ini pakai caranya. Harga beli boneka. Harga beli sebesar 50.000. Dijual lagi. Maksudnya harga jual gitu ya. Harga jual itu 80.000. Jadi kalau melihat keuntungan atau laba gitu ya, laba itu sama dengan 80 harga jual 80.000 dikurangi dengan harga belinya 50.000. Jadi 80.000 dikurangi 50.000 sama dengan 30.000. Nah, dari laba yang sudah diketahui 30.000 ini kita jadikan persentase. Jadi persentase harga keuntungan maksudnya laba. Laba itu 30.000. Nah, kita bagi dengan harga beli tadi. Harga belinya yaitu 50.000. Baru kita kalikan persentase yaitu 100%. Nah, karena nanti kita nyari yang 30.000 ini berapa persen. Jadi sama dengan ini tinggal 30.000 dibagi 50.000 itu kan sama saja 3/5 dikalikan 100%. Jadi sama dengan 3 kali 10, 300 bagi 5 berarti 300/5% gitu kan. Berarti 300 bagi 5 berarti 60%. Jadi jawabannya yang E. Oke, sebelum melakukan nanti psikotes di perusahaan, kita harus sering-sering berlatih nanti biar cepat karena di saat psikotes kita pasti dikasih batas waktu. Makanya kita harus sering berlatih nanti biar cepat. Biasanya satu soal misalkan 1 menit atau 3 menit gitu. Atau 5 menit atau 10 soal selama 30 menit. Oke, lanjut lagi soal yang ke-7. Rudi memiliki uang Rp4.500.000, ya kan? Dan ia ingin membeli sebuah kamera senilai Rp2.500.000. Itu sebelum diskon. Nah, diskon kamera tersebut ialah sebesar 20%. Selain itu, Rudi juga membelanjakan uang tersebut untuk kebutuhan lain sebesar Rp1.500.000. Berapakah sisa uang Rudi? Nah, ini kita jawab pembahasannya. Nanti biar tahu caranya karena soalnya belum tentu pilihan ganda. Biasanya ISE ada juga yang pilihan ganda seperti ini. Jadi diskon harga kamera belum diskon tadi 2.500.000. Jadi diskonnya 20%. Jadi diskon kamera itu 20%. Dikalikan harga kamera.
Harga kamera yaitu 2.500.000. Jadi kali 2.500.000. Jadi diskonnya 20/100 dikalikan 2.500.000 gitu ya. Ini 20% tuh kalau ini bisa seperti ini. Ini coret nolnya 2, nah berarti tinggal 25.000. 25.000 kali 20 berarti 500.000. Nah, ini diskon kamera 500.000. Nah, berarti harganya berapa? Harga kamera setelah diskon. Jadi 2.500.000 dikurangi dengan diskonnya 500.000. Nah, ini jadi harga kameranya yaitu 2 juta. Nah, total belanja Rudi. Nah, ini total belanja Rudi. Nah, ini dinaikkan dulu biar jelas. Total belanja Rudi, total belanja yaitu kamera sebesar 2 juta ditambah tadi kebutuhan lainnya sebesar 1.500.000. Jadi sama dengan 3.500.000. Nah, ini total belanja. Nah, uang Rudi tadi berapa? Uang Rudi, nah, kita untuk mencari sisa uang Rudi. Sisa uang Rudi itu dia memiliki uang 4.500.000 dikurangi total belanja yaitu 3.500.000. Jadi sisa uang Rudi yaitu 4.500.000 dikurangi 3.500.000 berarti 1 juta. Jadi jawabannya yang A. Nah, ini. Oke, lanjut lagi soal yang ke-8. Ini akan semakin sulit. Oke, langsung saja. Jarak antara kota X dengan kota Y itu adalah 360 km. Jika ditempuh dengan motor dengan ini dua kali ketik nih, coba ya. Jika ditempuh dengan motor dengan kecepatan 90 km per jam. Ini kecepatan motornya 90 km per jam. Maka berapa lama perjalanan ditempuh? Dan jadi jarak kota nih, kita langsung jawab saja ya. Jarak kota X sampai dengan Y yaitu 360 km. Kecepatan motor, kecepatan gitu saja. Kecepatannya yaitu 90 km per jam. Jadi yang ditanya maka berapa lama? Berarti waktunya sama dengan itu jarak ini jaraknya dibagi dengan kecepatan. Jadi tinggal 360 km dibagi dengan 90 km itu sama dengan 4. Artinya waktu 4 jam. Nah, yang di sini yang ditanyakan menit.
Jadi 4 jam ini 4 jam itu sama dengan 1 jamnya 60 menit. Jadi 4 dikalikan 60 menit. Jadi hasilnya yaitu 240 menit. Oke, ini jadi jawabannya yang C. Oke, lanjut lagi. Soal yang ke-9 yaitu Pak RT mendapatkan sumbangan 8 karung beras yang beratnya masing-masing sebesar 50 kg. Beras itu akan dibagikan kepada 20 warga. Maka tiap warga akan mendapatkan beras sebanyak, nah ini langsung saja kita jawab. Ini tadi mendapat sumbangan 8 karung beras. Jadi jumlah karung sumbangan gitu ya, karung beras itu jumlah karung beras itu sama dengan 8. Beratnya masing-masing 50. Nah, masing-masing itu berat gini aja, berat 1 karung sama dengan 50 kg. Jadi di sini kalau berat totalnya 8 karung kali 50. Jadi sama dengan 400 kg gitu. Di sini aja nih biar 400 kg. Nah, ini enggak kelihatan ya. 400 kg. Nah, beras itu akan dibagikan kepada 20 warga. Nah, dari 400 kg itu dibagi dengan 20 warga. Jadi 400 kg dibagi dengan 20 orang. Jadi jawabannya yaitu masing-masingnya 400 dibagi 20 kg masing-masing. Jadi jawabannya yang A. Oke, kita lanjut lagi soal yang nomor 10. Nana memiliki uang sebesar 30.000. Uang itu dibelikan ikan sebesar 12.000, sayuran 5.000, dan minyak goreng 4.000. Maka sisa uang Nana ialah, nah ini soal yang terakhir ini mudah. Ini tinggal uangnya 30.000 dibelikan ini, dibelikan itu berarti dikurangi, dibelikan lagi berarti berkurang, dibelikan lagi berkurang. Jadi yang ditanya sisa uang nih, sisa uang Nana itu berapa? Uang awalnya yaitu 30.000, ya kan? Nah, dibelikan ikan sebesar 12.000 berarti dikurangi 12.000. Nah, kemudian buat beli sayuran 5.000 berarti berkurang lagi 5.000. Nah, dan minyak goreng 4.000 kurang lagi 4.000. Jadi hasilnya, nah ini 30.000. Nah, ini berarti 30.000 dikurangi 12.000. Di sini hasilnya 18.000. Nah, ini di 18.000 ini dikurangi 5.000. Berarti hasilnya 18.000 dikurangi 5.000 13.000. 13.000 ini dikurangi lagi 4.000. Berarti hasilnya 13.000 dikurangi 4.000. Berarti 9.000. Jadi jawabannya yang D. Oke, sampai di sini dulu soal-soal psikotes tentang soal cerita matematika dasar. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.